Halo semuanya, saya Kresna Siapambudi dari Pendidikan Geografi akan menemani kalian belajar tentang sumber daya alam. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa negara-negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda? Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka? Ayo kita bahas beberapa contohnya. Sumber daya alam setiap negara sangat bervariasi, dan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lokasi geografis, iklim, dan kondisi tanah. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Qatar dikenal memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Karena kekayaan minyak ini, perekonomian negara-negara tersebut sebagian besar bergantung pada ekspor minyak dan gas alam. Sumber daya ini membuat mereka menjadi pemain penting di pasar energi global. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan infrastruktur megah yang kita lihat di sana. Sementara itu, negara seperti Indonesia memiliki kekayaan alam yang lebih beragam. Indonesia kaya akan tambang batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain, serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. Letak Indonesia yang berada di wilayah tropis dan memiliki banyak gunung berapi aktif membuat tanahnya subur, sehingga sektor pertanian menjadi andalan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangannya tersendiri, seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Di sisi lain, kita lihat Jepang deh. Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Tidak banyak tambang minyak atau tambang batu bara di negara ini. Tapi, Jepang mampu menjadi negara maju dengan teknologi dan industri mereka. Mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri, lalu mengolahnya menjadi produk-produk teknologi tinggi seperti mobil, perangkat elektronik, dan robot, yang kemudian mereka ekspor ke seluruh dunia. Nah, perbedaan sumber daya alam inilah yang membuat setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri dalam perekonomian global. Negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seringkali mendapatkan pemasukan utama dari ekspor bahan mentah mereka. Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan industri yang bisa terus berkembang. Lalu, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan sumber daya alam? Sumber daya alam sendiri bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu. Ayo kita bahas satu persatu. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau produk secara fisik. Contohnya adalah mineral, logam, dan hasil tambang lainnya. Salah satunya adalah biji besi yang dapat diolah menjadi baja untuk pembangunan gedung-gedung tinggi dan bahkan jembatan. Ada juga sumber daya hasil hutan seperti kayu yang digunakan untuk membuat mebel, kertas, dan bahan bangunan. Sumber daya alam energi. Sumber daya ini digunakan untuk menghasilkan tenaga yang mendukung aktivitas manusia, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, serta sumber daya terbarukan seperti angin, matahari, dan air. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Norwegia masih memanfaatkan minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Sementara negara-negara seperti Jerman dan Denmark sudah mulai beralih ke energi alternatif seperti energi angin dan energi matahari untuk masa depan yang lebih ramah lingkungan. Sumber daya alam ruang adalah potensi lahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, seperti lahan pertanian yang subur, laut untuk perikanan, dan wilayah hutan yang luas. Semuanya adalah contoh sumber daya ruang. Di Indonesia sendiri, contoh pemanfaatan lahan adalah untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi. Sumber daya alam waktu. Loh, apa maksudnya? Oke, jadi segala aktivitas yang kita lakukan pasti membutuhkan waktu. Waktu adalah hal yang alami ada. Kita tidak bisa memanipulasinya. Yang bisa kita lakukan dengan waktu hanyalah memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dan ini menjadi alasan bahwasannya waktu adalah sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperoleh kembali jika kita sudah melewatkannya. Selain dikelompokkan berdasarkan potensinya, sumber daya alam juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jenis sumber daya alam dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu sumber daya abiotik atau non-hayati dan sumber daya biotik atau hayati. Sumber daya non-hayati berasal dari benda mati yang tidak memiliki kehidupan, seperti minyak, gas alam, batu bara, emas, dan lain sebagainya.
Sumber daya ini banyak digunakan dalam industri energi, manufaktur, dan berbagai keperluan teknologi lainnya. Selain itu, ada air, udara, dan tanah yang juga termasuk sumber daya abiotik. Namun, sama-sama memegang peran yang vital bagi kehidupan di bumi. Sumber daya hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Di Indonesia sendiri, kekayaan hayati sangat terlihat di bidang pertaniannya. Dalam bidang pertanian, terdapat berbagai jenis lahan yang berfungsi untuk memproduksi pangan, seperti sawah dan ladang. Sawah ini sendiri juga masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sawah tada hujan. Sawah ini sepenuhnya bergantung pada curah hujan sebagai sumber airnya, sehingga produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh musim. Sawah ini biasanya ditanami padi, meskipun hasilnya cenderung lebih rendah dibandingkan jenis sawah lainnya. Yang kedua adalah sawah irigasi. Sawah ini mendapatkan pengairan yang lebih stabil melalui sistem irigasi, sehingga produksi padi lebih terjamin sepanjang tahunnya. Dan yang ketiga ada sawah lepak. Sawah ini biasanya berada di dataran rendah dan cenderung tergenang air, menjadikannya ideal untuk tanaman padi. Selanjutnya dalam bidang perkebunan. Perkebunan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar umumnya dikelola oleh perusahaan atau negara yang menghasilkan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan tebu. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama yang diekspor di Indonesia dan digunakan dalam berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik. Karet menjadi bahan yang penting dalam industri otomotif, dan tebu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula. Untuk perkebunan rakyat sendiri adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat, dalam skala yang lebih kecil tentunya. Hasil utama dari perkebunan rakyat meliputi kopi, tembakau, teh, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke klasifikasi sumber daya alam selanjutnya, yaitu berdasarkan sifat keberlanjutannya. Dalam hal ini, sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita masuk yang pertama nih, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang secara alami mampu pulih atau kembali seperti semula seiring berjalannya waktu, baik melalui proses biologis maupun siklus alam. Kategori ini sendiri masih dibagi lagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui melalui reproduksi dan sumber daya alam yang diperbaharui melalui siklus. Sumber daya alam yang diperbaharui melalui reproduksi meliputi sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan dan hewan. Contoh klasik dari kategori ini adalah hutan yang dapat tumbuh kembali apabila proses deforestasinya diimbangi dengan proses reboisasi. Di sektor pertanian, kehutanan, ataupun sektor hayati lain, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam sangat krusial. Hal ini menyangkut laju eksploitasi yang tidak terkendali. Karena jika terjadi eksploitasi atau pemanfaatan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan degradasi ekosistem atau bahkan kepunahan spesies, yang secara tidak langsung juga merusak sumber daya alam itu sendiri. Kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu sumber daya alam yang diperbarui melalui siklus. Contohnya sendiri adalah air, angin, energi surya, maupun energi alternatif yang lain. Air misalnya, air akan terus beredar melalui siklus hidrologi, mengalami evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, sehingga jumlahnya akan tetap dan selalu tersedia untuk memenuhi kehidupan manusia. Sumber daya alam yang tergolong dalam kategori ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk masalah energi global, terutama melalui pengembangan teknologi energi terbarukan. Oke, kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sekarang waktunya kita bahas kebalikannya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang dekat secara alami. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini juga dibagi lagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Sumber daya alam yang tidak cepat habis meliputi bahan-bahan seperti logam dan mineral, termasuk besi, aluminium, tembaga, dan logam-logam yang lain. Meskipun sumber daya alam ini masih tersedia dalam jumlah besar, proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Akibatnya, jika terjadi eksploitasi atau pemanfaatan yang tidak terkendali, persediaan global akan sumber daya alam ini akan berkurang drastis.
Oleh karena itu, daur ulang material menjadi semakin penting dalam industri modern sebagai upaya konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang cepat habis. Ini mencakup sumber daya fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dalam sejarahnya, penggunaan energi fosil ini telah mendukung revolusi industri dan modernisasi global. Namun, keberadaannya semakin menipis seiring waktu. Oleh karena itu, keberlanjutan energi fosil menjadi perhatian besar dalam kebijakan global, mendorong upaya untuk mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih tahan lama. Dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam, memahami sifat-sifat ini adalah kunci untuk menentukan strategi yang tepat demi menjaga keberlanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, sumber daya alam dapat terus mendukung kehidupan manusia tanpa merusak keseimbangan alam. Dan begitulah pembelajaran kita tentang sumber daya alam di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang bagaimana sumber daya alam harus dimanfaatkan dan bagaimana caranya kita bijak dalam memanfaatkannya. Mungkin sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.